Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat kemudi, apa kabarnya? Salam sehat selalu. Bertemu lagi bersama saya, Arya Prawirandika. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat simulasi rangkaian elektronika menggunakan aplikasi Tinkercad. Materi ini biasanya dibahas pada mata pelajaran sistem komputer pada kompetensi dasar relasi logik. Nah, biasanya pada prakteknya itu siswa-siswi ini diharuskan membuat sebuah rangkaian elektronika menggunakan beberapa komponen yang dibutuhkan seperti breadboard ya seperti ini. Lalu ada tentunya menggunakan IC gerbang logika misalnya seperti gerbang logika N7408 ya. Lalu menggunakan baterai, menggunakan kabel-kabel jumper, dan ada resistor, ada LED, dan lain sebagainya. Namun karena pembelajaran tatap muka ini belum diselenggarakan, masih secara daring, maka pembuatan perangkat elektronika ini, bukan perangkat elektronika ya, perangkaian elektronika ini dibuat secara simulasi dalam bentuk digital pada aplikasi Tinkercad ya. Baiklah, mari kita mulai membuat rangkaian simulasi elektronika gerbang logika N menggunakan aplikasi Tinkercad. Baiklah, langkah pertama kita membuka laman google.com lalu kita tuliskan pada keyword Tinkercad. Setelah itu kita klik laman Tinkercad Create 3D Digital Designer. Biasanya apabila kalian baru pertama kali membuka laman Tinkercad ini, kalian akan diminta untuk melakukan sign in atau login menggunakan akun Google atau membuat akun di Autodesk Tinkercad-nya. Tapi apabila kalian sudah memiliki akun Google, itu rasa sudah cukup dan bisa membuat rangkaian gerbang logikanya. Baik, kita klik sign in, lalu kita pilih sign in with Google. Baik, selanjutnya kita akan diminta untuk memilih akun yang akan digunakan pada praktek membuat rangkaian elektronika ini. Saya akan memilih akun yang menggunakan belajar.id. Berikut ini adalah tampilan layar dari laman Autodesk Tinkercad. Lalu kita pilih circuit dan kita pilih create new circuit. Baiklah, ini adalah layar muka pada bagian circuit view pada Tinkercad. Kita lihat di sini ada beberapa tombol seperti ada tombol rotate, delete, ada undo, ada redo, ada notes tool untuk menambahkan catatan, ada toggle note visibility untuk menyembunyikan atau memperlihatkan menampakkan komponen, lalu ada wire color dan ada wire type, ada code biasanya digunakan untuk microcontroller, ada start simulation untuk memulai atau mencoba hasil dari simulasi rangkaian elektronikanya, ada export untuk merubah circuit view ini rangkaian ini ke dalam bentuk .brd file, dan ada tombol share untuk berbagi tampilan rangkaiannya ke teman atau kerabat atau orang lain.
Dan di atasnya ada circuit view. Ini adalah tampilan dari circuit view-nya. Dan di sebelahnya ini ada komponen list. Jadi pada saat nanti kita sudah membuat rangkaian elektronikanya, akan muncul secara otomatis nama komponen apa saja yang digunakan, jumlahnya, dan bentuknya seperti apa. Kita kembali ke circuit view. Komponen utama yang kita butuhkan itu adalah breadboard, ya, sebagai wadah atau tempat dari perangkat atau komponen-komponen elektronika yang nanti akan kita hubungkan. Untuk menampilkannya dan menambahkan breadboard ke layar kerjanya itu, kita tuliskan breadboard pada kolom search. Lalu kita akan lihat di sini ada beberapa breadboard, ya, ada breadboard small, ada breadboard mini. Kita akan pilih yang breadboard biasa. Cara untuk meletakkan pada layar kerjanya, kita klik kiri, lepas, lalu kita geser ke layar kerja. Nah, secara otomatis akan menambahkan ke layar kerja. Lalu klik kiri lagi. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja dari breadboard ini. Kalau kita lihat di sini paling atas itu ada lubang yang tandanya ada yang negatif, ada yang positif, ya. Terus ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu di bawahnya juga ada lubang yang positif dan negatif. Nah, untuk yang lubang negatif dan positif ini, aliran dari arusnya itu dialiri secara horizontal. Jadi pada saat ada arus negatif atau ground yang kita hubungkan di lubang ini, maka akan tersambung atau terhubung dari ujung lubang ini, ujung sebelah kiri ke ujung sebelah kanan, akan teraliri semua. Begitupun dengan masuknya arus listrik yang positif, apabila nanti dihubungkan pada lubang yang positif ini, maka aliran listrik tersebut akan teraliri secara horizontal dari ujung sebelah kiri sampai ujung sebelah kanan ini. Ya. Selanjutnya, di sini ada dua blok A, B, C, D, E dan F, G, H, I, J. Untuk blok A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J, aliran arus listriknya ini dialiri secara vertikal. Jadi kalau misalnya terdapat arus masuk pada lubang yang ini, maka lubang B, C, D, E ini secara vertikal ini akan teraliri oleh listrik juga. Ya, karena kalau kita lihat, kita arahkan kursornya ke lubang A ini, kita lihat ada warna hijau ini, ya, warna hijau. Ini tandanya bahwa antara lubang yang paling atas sampai ke lubang yang bawah yang E ini terhubung. Antara A, B, C, D, E dan F, G, H, I, J ini, kedua blok ini tidak saling terhubung, ya. Jadi apabila kita arahkan A, B, C, D, E ini, lubang yang ini tidak akan terhubung ke F, G, H, I, J. Ya, jadi alirannya tersendiri gitu, ya. Tersendiri. Begitu, ya, penjelasan konsep dari breadboard. Jadi yang paling atas ini alirannya secara horizontal, yang bawahnya yang blok A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini alirannya secara vertikal. Selanjutnya, komponen utama yang kita butuhkan itu adalah IC 7408. Itu IC dari gerbang logika N. Cara menambahkannya, kita ke kolom search, lalu kita tuliskan saja 7408. Cara menambahkan dan meletakkan
pada breadboard, kita klik kiri, lepas, lalu kita tempatkan pada tengah-tengah antara blok code ABCDE dengan FGHIJ. Ya, berarti tengah-tengah ini ya. Jangan ditempatkan di atas atau di bawah. Di blok atas atau di blok bawahnya. Tapi di antara blok ABCDE dan FGHIJ. Kita lepas, klik kiri lagi. Baik. Sebelum kita menambahkan baterai, kita lihat dulu datasheet dari IC 7408. Kita cari di Google, kita searching, bisa kita searching. Datasheet IC 7408. Kita lihat di sini untuk data masukan arusnya itu ada berapa volt, ya, inputan voltnya. Kita lihat di sini inputan voltnya itu sekitar 5,5 volt. Ya, berarti kita membutuhkan 4 buah baterai yang bertegangan 1,5 volt ya. Jadi kita membutuhkan 4 buah baterai. Kita butuhkan 4 baterai. Kita tuliskan baterai. Nah, di sini ada baterai 1,5 volt baterai. Kita klik kiri, lalu kita tempatkan di sini. Baik. Di sini karena kita membutuhkan baterai tegangan IC ini sekitar 5,5 volt, maka kita membutuhkan 4 buah baterai dengan masing-masing baterai dengan tegangan 1,5 volt. Ya. Baik, seperti ini. Setelah menambahkan baterai, kita bisa langsung menghubungkan positif dari baterai dan negatif dari baterai ini ke breadboardnya. Kita tambahkan pada lubang yang negatif dan positif ini. Dengan cara kita klik kiri tahan. Pada ujung positif dari baterainya, klik kiri tahan. Lepas, lalu kita arahkan ke lubang positif dari breadboardnya. Untuk membelokkannya, kita klik kiri lagi, lepas, lalu kita arahkan ke lubang positif. Ya. Klik kiri lagi. Nah, sudah diarahkan ke lubang ini, kita klik kiri. Kita ganti karena ini adalah positif, kita ganti jadi warna merah sebagai tanda bahwa kabel ini adalah muatan positif. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita hubungkan supply dari baterai yang negatif ya ke lubang yang negatif juga. Klik kiri lagi, kita belokkan. Klik kiri lagi, kita belokkan. Seperti ini. Baik, setelah kita mengarahkan yang negatif, kita rubah kabelnya menjadi warna hitam ya. Selanjutnya kita hubungkan juga jalur yang positif yang ada di atas ke jalur yang positif yang ada di bawah. Oke, nah seperti ini. Ini karena positif, kita beri warna merah. Begitupun dengan yang negatifnya. Kita aliri ke lubang yang negatif.
Kita kasih warna hitam. Baik, selanjutnya kita akan melihat datasheet dari IC 7408. Ya, kita lihat di sini ada 14 kaki atau pin dari IC tersebut, di mana ada pin VCC pada kaki 14 dan ada pin ground pada kaki nomor 7, ya. Berarti kita arahkan, ini adalah powernya, kita hubungkan ke aliran positif. Kita rubah warna merah, dan untuk yang ground ini kita hubungkan ke arus negatif. Black. Selanjutnya kita membutuhkan dua buah inputan yang nanti akan dihubungkan pada input 1A dan input 1B. Ya, di mana input 1A ini adalah inputan A pada gerbang logika yang pertama dan input B pada gerbang logika pertama. Kita butuhkan namanya switch. Yang lebih mudahnya kita gunakan switch yang deep switch SPST X4. Kita klik kiri, lalu kita tempatkan di sini ya. Nah, kita tempatkan di sini. Yang kita butuhkan pada switch ini adalah switch yang nomor 1 dan nomor 2 saja. 3 dan 4-nya tidak kita butuhkan karena pada IC ini hanya terdapat 2 buah inputan saja. Baik. Untuk untuk aliran arus positif pada switch ini kita hubungkan masih pada masing-masing tiap sumber listriknya. Untuk yang pertama, yang 1A, kita hubungkan ke positif yang di bawah. Kita warna merah. Kita pilih warna merah. Dan yang keduanya, untuk yang keduanya juga sama, kita hubungkan ke lubang yang positif. Baik, seperti ini. Selanjutnya, untuk yang switch yang pertama ini kita akan hubungkan pada inputan A pada gerbang logika yang pertama. Dengan cara kita klik yang aliran yang satu ini. Kita belokkan. Kita belokkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita rubah warnanya, misalnya untuk yang inputan pertama menjadi warna hijau. Begitupun dengan inputan yang kedua, kita hubungkan ke inputan IC yang B, yang 1B. Oke. Nah, kita rubah inputan B-nya menjadi warna pink. Oke, seperti ini. Maka akan terlihatlah bentuk dari rangkaian simulasi gerbang logika N menggunakan STM7408. Selanjutnya, langkah terakhir kita membuat outputnya, yaitu output 1 pada gerbang logika N yang pertama ini pada pin atau kaki nomor 3. Yang kita butuhkan di sini adalah
lampu LED, lampu LED, dan resistor. Oke, kita tempatkan dulu di sini. Selanjutnya, dalam output 1Y ini kita tarik kabel ke sini biar agak melebar ya, Oke, untuk outputnya. Lalu kita beri warna, misalnya warna biru. Oke, ini resistornya untuk hambatannya kita isi, kita beri hambatan 1 kilo ohm. 1 kilo ohm, kita klik, lalu kita rotate. Nah, kita rotate seperti ini. Ya. Resistor ini berfungsi untuk mengurangi beban ya lampu LED ini supaya tidak lemah atau meledak ya, atau putus gitu ya. Kalau meledak sih enggak ya, mungkin putus ya. Karena apabila tidak dihambat oleh resistor, arus yang masuk ke dalam LED ini akan cukup membani juga ya. LED kalau lama-lama nantinya akan terputus. Nah, selanjutnya di dalam LED ini ada 2 buah kaki ya, ada anode, dan ada katode. Untuk anode ini adalah kaki dari muatan positifnya ya. Kaki untuk muatan positifnya. Untuk yang katode ini kaki untuk muatan negatifnya. Baik, kita tempatkan saja di sini. Oke, kita sejarkan. Nah, di sini saja. Kita hubungkan output ini ke katode ya, kita ke katode karena dia muatannya positif. Kita hubungkan di sini. Iya, seperti ini. Ini warna biru, dan katode ini yang muatannya negatif kita hubungkan ke ground. Kita klik lubang yang sejajar dengan aliran dari katode. Kita arahkan, kita belokkan, lalu kita tempatkan, kita masukkan ke lubang negatif. Kita berikan warna hitam. Oke. Baik, sudah selesai untuk rangkaian gerbang N-nya menggunakan IC 7408. Seperti ini bentuk rangkaiannya. Nah, untuk mencobanya, kita mengklik Start Simulation. Oke, kita klik Start Simulation. Ya. Kita uji coba. Yang pertama, pada gerbang logika N, pada tabel kebenarannya, itu apabila kondisi salah satu inputan itu ada yang bernilaikan 0, maka outputnya akan bernilaikan 0 ya. Apabila keduanya bernilaikan 1, maka outputnya pun akan bernilaikan 1 gitu ya. Oke, kita uji coba. Apabila A-nya itu adalah 1, B-nya 0, maka outputnya 0 atau lampu mati. Apabila A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya pun akan 0 atau mati. Apabila A-nya 1, B-nya 1, maka lampu akan menyala atau kata lain adalah hasilnya 1. Baiklah, bagaimana setelah melakukan percobaan simulasi rangkaian gerbang logika N menggunakan IC 7408 di aplikasi Tinkercad? Cukup menarik bukan? Dan cukup menyenangkan. Ya. Sekarang
Bisa kalian uji coba dengan IC yang lain tentunya ya, bisa menggunakan IC 7400 ya, 7402, 7404 dan IC-IC yang lainnya. Dan kalau kita lihat komponen listnya yang digunakan, di sini ada baterai ya, ada switch. Ini spesifikasinya menggunakan deep switch SPST X4, ada LED, ada resistor dengan hambatan 1 kilo ohm seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pengajian kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.